Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita perbanyak kepada Allah. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kenapa ibadah itu merupakan hak semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena Allah lah yang memberi kita nikmat. Karena Allah yang memberi nikmat, maka kepada Allah lah pantas untuk berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah itulah namanya beribadah. Sekarang kita lanjutkan kenapa di dalam beribadah itu kita disuruh untuk bersuci. Kita mau sholat disuruh berwuduk dulu. Kita mau pergi Jumatan dianjurkan untuk mandi dulu. Dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Hikmatut thaharati fil ibadati. Hikmah atau rahasia bersuci di dalam persoalan ibadah. Qulna ya'lamu annal insana iza kana khazaru siyabi wal a'dha'u isma'azat minhun nufus. Masing-masing kita mengetahui bahwa manusia apabila bajunya kotor atau anggota tubuhnya kotor, isma'azat minhun nufus, engganlah, tidak enaklah, tidak sukalah, merasa jijiklah hati kita untuk melihat yang demikian. Jadi kalau baju kalau kotor kita agak malas memakainya. Kaki kalau berlumpur kita tidak enak untuk berjalan dengan kaki tersebut. Mesti kita cuci dulu. Wa tahawwalat anhul qulubu wal ain wal uyunu, dan hal itu memalingkan hati dan pandangan. Jadi yang kotor-kotor itu hati kita nggak suka lihat, pandangan kita juga nggak suka lihat. Orang mau lihat yang bersih, yang rapi, itu enak. Qurrata ayunin. Jadi segala bentuk kekotoran, baik pakaian maupun anggota tubuh, itu jiwa kita tidak tenang melihatnya, hati kita tidak tenang memandangnya, mata kita juga tidak suka melihatnya. Wa kadzalika iza arada ahadu ay yuqabala malikan au amiran fala budda min ayyul bisa ahsanu siyabi wa anfazuha wa yazalu ma'ala jismihi minal auzaki wal adrani wa ma fi hukmi hadza hatta la yarahu fi halati tabghaduhu ilaih. Wa kadzalika iza arada ahadun, seperti demikian juga apabila seseorang bermaksud ayyuqabala milkan, untuk menemui
raja atau penguasa atau amiran atau pemimpin, fala budda min ayyul bisa ahsanu siyabi, maka dia biasanya mestilah memakai pakaian yang bagus. Jadi sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi hukum di tengah masyarakat, kalau mau menemui penguasa, mau menemui pemimpin, mau menemui bupati, atau mau masuk kantor, istilah kita sekarang, itu orang pakaiannya yang bersih dan yang rapi. Itu biasa seperti itu. Kenapa? Karena hati tadi nggak enak. Ya kan? Wa anzafuha, dan juga pakaian yang bersih. Wa yazilu ma'ala jismihi minal awsaki, dan dia akan menghilangkan kalau ada kotoran yang melekat di tubuhnya. Wal adarani, begitupun daki-daki, ya kalau ada muka kalau tidak bersih dicuci dulu baru dia masukkan. Wa ma fi hukmi haza, dan seperti demikian juga hukum-hukum yang menyerupai najis, kotoran, sesuatu yang tidak enak dilihat, ya, sebelum seseorang menemui pemimpin atau penguasa. Wa idza kana al-amru kadzalika, apabila urusannya seperti itu, masuk kantor aja kita seperti itu, menemui penguasa, menemui bupati, menemui kepala desa aja seperti itu, harus pakaian bersih dan rapi. Ma'al makhluki ba'dahum li ba'din, menghadapi makhluk kita seperti itu, fa kaifa yakunu halu, bagaimana keadaannya kalau kita menemui Tuhan Rabbul Alamin. Nah, jadi gitu. Kalau kita menghadap penguasa yang sesama makhluk saja sudah begitu kita menjaga kebersihan, keindahan, ya, apalagi mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, kenapa kita dianjurkan, bahkan disuruh, bahkan diwajibkan untuk bersuci sebelum menunaikan ibadah? Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap manusia saja yang berkuasa kita tidak mau sembarangan, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, mari ke depan, ya, kita menghadap Allah itu lebih memperhatikan lagi kebersihan dan kesucian. Tentu hal ini dengan yang wajar dan pantas sesuai dengan ketentuannya. Mau pakai pakaian ke pesta, mau sholat tuh tidak cocok kan? Jadi sesuai dengan tempatnya. Inna sur'al hakimah fardul wudu'u wa ghuslu li ajalin ayyakunal insanu khalian minal ikzari wal awsaki inda adail faridati. Bahwa syariat yang bijaksana ini, ajaran Islam maksudnya, memardukan, mewajibkan wuduk dan mandi dikarenakan bahwa adalah manusia itu supaya bersih dari segala bentuk kotoran dan, ya, daki ketika membayarkan ibadah-ibadah fardu. Jadi kenapa kita disuruh berwuduk dulu? Ya, karena, ya, kita mau menghadap Allah, bersihkanlah segala bentuk kekotoran yang ada dalam diri kita. Makanya bersih pakaian, bersih tempat, kan gitu. Suci pakaian, suci tempat, suci anggota badan dari najis dan hadas. Barulah kita memulai sholat. Itu satu hikmahnya. Nah, jadi saya ulang kembali, kenapa hikmahnya kita disuruh bersih-bersih dulu sebelum melakukan ibadah? Karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Wa inna hunaka hikmatu ukhra, adapun hikmah yang lain. Di samping hikmahnya menghadap Allah, apa hikmah yang lain? Wahya annal malaikata fi awqati sholati takruhu intaro musolli, bahwa malaikat pada waktu-waktu sholat dia tidak senang melihat orang yang sholat dengan pakaian yang tidak bersih dan bau yang tidak enak. Jadi malaikat itu nggak senang, ya, nggak senang melihat orang yang sholat dengan pakaian yang kotor, orang yang sholat dengan badan yang berbau. Makanya disunatkan dulu kalau kita mau sholat itu berkumur, membersihkan hidung dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Karena kita akan dilihat dan disaksikan oleh malaikat sewaktu melaksanakan ibadah. Nah, jadi kalau kita pakaiannya kotor, badannya bau, kemudian sholat, malaikat nggak suka melihat. Kalau malaikat tidak suka melihat, gimana Bu? Malaikat pergi. Kalau pergi, malaikat catat tak sholat kita? Kira-kira gitu ya. Jadi itu rahasia yang kedua. Kemudian apa rahasia yang ketiga? Aidan iza waqafal musalluna sufufan wa fihim rasul siyabi wa yatadarruna minhu. Di samping kita sholat, ada orang yang sholat bersaf-saf. Di samping kita kan ada kawan kiri kanan kita. Nah, jangan sampai baju kita, jangan sampai bau badan kita, jangan sampai bau mulut kita merusak, memberi mudarat kepada kawan tetangga yang ada berdiri di samping kiri kita. Jadi begitu indahnya Islam Bapak Ibu. Bersih dalam ibadah pun memperhatikan hak-hak orang lain. Jadi sudah 3 rahasianya. Rahasia yang ketiga adalah menjaga orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai terganggu oleh pakaian kita yang kotor, oleh bau badan kita yang tidak bersih, yang berbau. Wa min ajali zalika, sanna syari'u hakimul ghusla yaumal jum'ati wal idaini. Maka syariat yang bijaksana ini memberikan hukumnya sunnah bagi seseorang untuk mandi sebelum berangkat Jumat maupun sholat raya Idul Fitri. Kenapa? Kita akan berkumpul dengan banyak orang. Jangan sampai kita mengganggu ketentraman orang beribadah di sekeliling kita. Kemudian kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan tidak semua ibadah tersebut dikerjakan di saat suci, di saat bersih dari najis, ya, tidak semua. Ada ibadah yang boleh dilakukan meskipun kondisi badan kita atau pakaian kita dalam keadaan kotor atau bernajis. Apa contohnya? Puasa, ya kan? Kita puasa Ramadan, tidak perlulah mandi dulu pagi itu, ya kan? Tidak perlu pakai harum-haruman, pakai baju sebagainya yang cantik dulu, nggak perlu, ya. Jadi ada ibadah-ibadah tertentu. Nah, namun tetap menjaga kesucian. Maka suci di sini ada 2 makna, ya. Makna yang pertama suci zohiriyah, yang kedua suci batiniyah. Maka ibadah seperti sholat itu suci zohiriyahnya, maka berwudu
ya. Kalau kita berhadas mandi dulu baru melakukan ibadah tersebut. Nah, kalau ibadah seperti puasa, membayar zakat, ya, itu tidak dituntut zahiriyahnya yang suci, tetapi batiniahnya yang suci. Maka bersihkan hati kita, bersihkan niat kita di dalam melaksanakannya. Jadi, ya, walaupun demikian, seluruh ibadah tersebut harus dalam keadaan bersih dan bersuci. Ada kalanya yang penekanannya kepada zahiriyah, ada kalanya penekanannya kepada batiniah. Nah, contoh saja kalau zakat itu kalau hati nggak bersih, ya, maka zakat itu bisa menyakiti orang. Untung aku beri, kalau enggak makan dia kemarin. Nah, rusak jadinya kan. Apanya? Hatinya. Maka bersihkan juga niatnya untuk mengeluarkan harta dalam bentuk infak, sedekah dan sebagainya ketika kita melakukannya. Jadi, ya'lam anna taharata laha arba'u maratin. Jadi, suci itu dalam ibadah ada 4 tingkatannya, Bapak Ibu. Yang pertama, tathiru zahiru minal adrani wal akhbasi. Yang pertama, suci zahir. Itu tingkatan suci yang pertama dalam masalah ibadah. Kalau mau bersuci, yang pertama zahir dulu. Zahir itu yang nampak, yang bisa kelihatan, pakaian, tempat kita, ya. Kemudian anggota tubuh kita bersihkan, hilangkan segala najis, hilangkan segala kotoran. Nah, itu zahiriyah namanya. Kemudian apa lagi? Tathirul jawari minal asami ka'alla la tannisu yadu bisirqati masalan wa'ainu bin nazri rajulin bisa'i ilal mahram. Yang kedua adalah sucinya, ya, hati dari segala bentuk dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi dosa dengki, dosa hasad, dosa buruk sangka, niat yang tidak benar itu dibersihkan. Maka dalam hadis ada dijelaskan, ketika kita berwudu, kita membasuh muka, maka dosa-dosa yang disebabkan oleh anggota yang berada di muka kita itu berguguran di saat tersentuh air wudu. Mata salah melihat yang tidak patut dilihat. Ketika berwudu berguguran, itu dosa mata. Hidung, ya, yang tidak pantas dicium, baunya, maka berguguran dosa. Telinga, ketika kita berwudu basuh telinga, yang tidak pantas dengar, kedengaran. Ketika basuh telinga wudu berguguran. Ya. Nah, jadi kepala juga begitu. Ada pikiran-pikiran yang tidak beres, pikiran-pikiran yang merusak, yang mendatangkan dosa, ketika mengusap kepala maka berguguran. Nah, jadi itu martabat atau model yang kedua daripada bersuci ketika kita melaksanakan ibadah. Yang ketiga, tazhirul qalbi minal awsafi zamimah, membersihkan hati dari segala sifat-sifat yang tercela. Jadi membersihkan, mensucikan hati. Nah, jadi kalau kita mau beribadah, segala bentuk sifat-sifat yang tak terpuji, sifat-sifat yang merusak, kita bersihkan. Maka salah satu rahasia ibadah kurban itu adalah membunuh sifat-sifat kebenatangan, ya. Nah, binatang itu rakus,
Nah, manusia ketika mengorbankan binatang berarti ya dia mengorbankan sifat rakus yang ada di dalam dirinya. Binatang itu mau menang sendiri. Ya. Nah, ketika dia berkurban, dia buang bersamaan dengan hewan kurban itu perasaan mau menang sendiri di tengah-tengah kebanyakan orang. Jadi itu mensucikan hati dari segala bentuk sifat-sifat yang tercela. Yang keempat, kesucian yang paling tinggi, tathhirul qalbi ima siwallah ta'ala, membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala ketika mau melaksanakan ibadah. Ya. Jadi makanya salah satu contoh takbiratul ihram. Ya, kita kan angkat tangan Allahu Akbar. Ya, takbir pengharaman, nah, kan gitu. Jadi ya, segala hal-hal yang mengganggu ingatan kita kepada Allah, kita kesampingkan dulu. Allahu Akbar. Sana dulu, sana. Nah, ini buang, ya, sana. Allah. Nah, hadapkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesucian yang paling tinggi. Nah, jadi kita harus beransur-ansur sampai ke sini Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin kita sudah melakukan kesucian zahir. Nah, besok ditingkatkan lagi. Bagaimana zahirnya suci, batinnya juga suci. Ya. Nah, bagaimana kalau batinnya sudah suci, bagaimana lagi sifat-sifat yang ada di dalam dirinya itu juga disucikan. Sehingga sifat tersebut terus melengket. Kemudian kalau sudah sampai ke taraf itu, bagaimana hatinya selalu suci. Nah, ini kita bicara teori, ya kan? Teorinya seperti itu. Nah, makanya ya dalam praktiknya ketika ada yang merusak, ya kembalilah kepada Allah. Ketika rusak, kembali kepada Allah. Nah, jadi ya, yang namanya manusia ini tidak terlepas dari namanya khilaf dan khilafat, salah dan tersalah. Nah, memang begitu kita manusia, makhluk yang selalu bersih, yang selalu benar dari awal penciptaannya sampai akhir itu malaikat. Yang salah itu setan terus salah. Yang manusia kadang dia benar, kadang dia salah. Nah, ketika kita salah, jangan ya terfokus dan tertumpu berlarut-larut dengan kesalahan. Kembali kepada Allah, bersihkan lagi. Nah. Jadi Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, nah, apapun bentuk ibadah maka bersuci itu penting. Dan kalau kita membuka pelajaran-pelajaran buku-buku ulama-ulama terdahulu, terutama buku fikih, bab yang paling pertama sekali atau pembahasan yang mula-mula dibahas oleh kebanyakan ulama fikih sebelum membahas hukum adalah masalah taharah, masalah bersuci. Jadi ya, kita diharapkan bersih dulu zahir dan batin, baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diharapkan selalu menjaga kesucian, selalu menjaga kebersihan. Makanya ikhlas dalam persoalan ibadah itu tidak gampang Bapak Ibu. Mengucapkannya gampang. Ya. Ikhlas itu jaganya kapan? Lama, sampai akhir hayat. Ya, kita berikan infak sedekah bagi saudara kita fakir miskin, kita kasih ikhlas lillahi ta'ala. Jangan diingat-ingat setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian teringat oleh kita, ini orang ini dulu saya yang bantu, dah rusak dia, ya kan? Walaupun dah hapus itu pahala minimal berkurang. Kenapa?
karena keikhlasannya sudah rusak. Jadi menjaga ikhlas itu lama. Nah, makanya ya, kebersihan hati itulah salah satu cara menjaga agar ibadah kita itu bisa ikhlas sampai akhir hayat. Tadi sudah mendekati jam 6 Bapak Ibu ya. Kita ambil saja kesimpulannya bahwa segala bentuk ibadah itu dianjurkan kita untuk bersuci. Baik bersuci secara zahir maupun bersuci secara batin. Kenapa? Yang pertama, karena ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Yang kedua, karena malaikat tidak suka melihat seorang manusia yang melakukan ibadah dalam keadaan kotor. Yang ketiga, ketika kita melakukan ibadah ada juga saudara seikaran kiri kita, maka jangan sampai merusak ibadah mereka dengan ketidaksucian kita. Yang keempat, kenapa kita disuruh bersuci? Karena bersuci tersebut bagian daripada bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 6. Itu baca di akhir. Allah tidak bermaksud menyusahkan kamu, tapi bermaksud untuk menyempurnakan nikmat dan mensucikan. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.